Salam sejahtera, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Senin, 3 Maret 2025, dengan saya, Penatua Hendra Aribowo. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih, karunia, dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami bersyukur atas hari baru, minggu baru, dan bulan baru bagi kami. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, akhir tahun lalu ada sebuah lembaga survei melakukan penelitian kepada generasi Z. Generasi yang berusia antara 12 sampai 27 tahun saat itu. Generasi yang sangat bergantung pada perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial. Hasilnya cukup mengejutkan. Laporannya diberi judul Generasi Z galau dalam menatap masa depan. Bulan lalu kita juga dikejutkan dengan ekspresi anak muda, seperti tagar kabur aja dulu dan demo tentang efisiensi anggaran. Itu semua merupakan ekspresi dari pergumulan tujuan hidup dan cita-cita masa depan generasi muda. Apakah kita sebagai orang tua, guru, pengajar, pembimbing, pimpinan, atau bahkan sebagai sahabat menyadari hal ini? Pada generasi yang sering merenungkan tentang tujuan hidup, identitas diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada dunia. Generasi yang penuh dengan keinginan untuk memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Mereka tertantang mencari makna dalam keluarga, studi, pekerjaan, hubungan dalam komunitas, dan aktivitas sehari-hari. Agar mereka tidak semakin terdorong pada rasa takut, agar mereka dapat menemukan identitas diri dan makna hidup bersama Tuhan, kita perlu mencari pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur ayat pasal 139 ayat 23 dan 24. Ditulis demikian. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini merupakan respon pemazmur yang menyatakan kesetiaannya kepada Allah. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, dan memohon agar Allah memimpin di jalan yang kekal. Ayat ini mengajarkan kita untuk meminta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita, membantu kita mengenal diri sendiri dengan lebih dalam, dan membimbing kita ke jalan yang benar. Memahami diri sendiri adalah proses yang melibatkan introspeksi, pengujian diri, pengujian iman, dan kebergantungan kepada Tuhan. Beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan adalah berdasarkan kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Carilah Tuhan dan hikmat-Nya. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan refleksi, maka akan membantu menemukan makna dan tujuan hidup. Sesuai surat Roma pasal 12 ayat 6-8. Mengenal diri sendiri melalui talenta yang diberikan Tuhan, minat, serta panggilan hidup. Gunakan karunia itu untuk melayani orang lain dan membuat dampak positif. Mengingat
pada Injil Matius pasal 5 ayat 16. Gunakan hidup untuk melayani orang lain dan menunjukkan kasih Tuhan. Dampak positif akan tercipta ketika kita peduli pada sesama dan berbagi kasih. Berdasarkan surat Titus pasal 2 ayat 7. Jadilah teladan dalam perkataan, tindakan, dan karakter. Integritas akan mempengaruhi orang lain dan membuat dampak positif. Diingatkan juga di surat Ibrani pasal 10 ayat 23. Di dunia yang terus berubah, tetaplah setia pada nilai-nilai kebenaran dan iman. Percayalah, Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Melalui semua itu, diyakini generasi muda dapat menemukan makna, tujuan, dan cara membuat dampak positif dengan berakar pada firman Tuhan. Hidup yang berpusat pada Tuhan dan melayani sesama. Dengan mengikut teladan Kristus dan bergantung pada hikmat-Nya, maka generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa terang dan harapan di tengah dunia yang terus berubah. Menghapus kegalauan, kekhawatiran, dan ketakutan, sebaliknya akan memiliki fokus dan motivasi dalam menggapai masa depan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu mengingatkan kami semua untuk memaknai hidup dan tujuan hidup dengan merasakan Tuhan yang selalu hadir dan berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi. Sehingga kita tidak lagi galau, khawatir, dan takut dalam menghadapi masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.